Halo adik-adik, apa kabar? Pasti sehat ya. Adik-adik, kali ini kalian ketemu lagi dengan kita di channel Kursi Guru yang selalu menemani kalian setiap kalian belajar fisika. Adik-adik, terima kasih atas subscribe-nya. Hari ini kami mencapai 100 subscribe dan tentu saja akan membuat kami semakin semangat untuk mengupload video buat kalian. Oke adik-adik, hari ini Mbak akan memberikan materi spesial buat kalian. Kita akan membahas tentang frekuensi bunyi, karena frekuensi bunyi ini adik-adik merupakan materi yang harus kalian pahami kalau seandainya nanti kalian sudah berada di kelas 12 SMA. Yuk, bagaimana materi tentang frekuensi bunyi ini? Langsung aja cekidot, ikuti channel ini terus, jangan sampai kalian melewatkan sedikit pun video dari Kursi Guru. Oke. Nah, hari ini adik-adik kita akan membahas tentang frekuensi bunyi. Nah, kalau seandainya berbicara tentang frekuensi bunyi adik-adik, maka kita akan fokus ke alat musik nantinya ya. Nah, kita akan membahas tentang frekuensi bunyi pada dawai. Lalu nanti kita akan bahas juga frekuensi bunyi pada pipa organa ya. Tapi biasanya soal yang sering muncul itu frekuensi bunyi pada dawai. Adik-adik ya, frekuensi bunyi pada dawai ini sangat mudah sekali rumusnya. Kalau seandainya kalian ditanya frekuensi pada nada dasar, frekuensi pada nada ke-1 itu ada rumusnya. Rumusnya mudah sekali ya. Nah, jadi adik-adik buat kalian nih yang pintar sekali main gitar, kalian kalau seandainya kalian tonton channel kita, tonton channel Kursi Guru, kalian tuh tidak hanya pintar memain gitar, tetapi kalian juga akan pintar menghitung berapa frekuensi yang dihasilkan oleh setiap petikan yang kalian mainkan. Oke? Tetap semangat, yuk ikuti terus channel kita, tonton terus video kita. Nah, frekuensi bunyi ini adik-adik, kalau seandainya ditanya frekuensi bunyi pada nada kesekian, bisa nada dasar itu berarti N-nya 0, nada pertama, nada kedua, nada ketiga, dan seterusnya. Itu dirumuskan 2N ditambah 1 per N tambah 1 per 2L dikali dengan V ya. Jadi ini rumusnya, ingat di sini tadi Mbak sempat salah dalam penulisan karena memang frekuensi bunyi ini banyak sekali rumusnya, tidak hanya pada dawai. Di sini adik-adik ya, N ditambah 1 per 2L dikali dengan V. Jadi Fn-nya itu adik-adik N ditambah dengan 1 dibagi 2L dikali dengan V. Nah, kita akan cek kira-kira ya apa saja makna dari simbol yang Mbak tuliskan. Fn itu artinya frekuensi pada nada kesekian. Nada dasar, nada pertama, nada kedua, dan seterusnya. Kemudian di sini ada L. L itu ialah panjang dari dawai. Panjang dawai ya. Panjang dawai biasakan satuannya meter. Kalau frekuensi biasakan satuannya Hz ya. Nah, di sini ada V. V itu ialah cepat rambat bunyi ya. Cepat rambat bunyi. Nah, nilai P ini banyak banget rumusnya, tapi biasanya kalau pada dawai V-nya itu digunakan rumus akar dari F dibagi dengan mu, atau kalau kita turunkan lagi akar dari F L dibagi dengan M ya. F itu apa? F itu ialah tegangan atau gaya tegang. Tegangan atau gaya tegang ya. Kemudian mu itu ialah massa per satuan panjang. Jadi massa per satuan panjang. Lalu di situ ada L. L itu sama kayak ini, panjang dawai. Lalu M-nya ini deh ialah massa dari senar atau dawainya ya, massa dawai atau senarnya. Nah, ini merupakan rumus frekuensi bunyi pada dawai. Ingatkan, rumus frekuensi bunyi pada dawai itu rumusnya Fn sama dengan N ditambah dengan 1 dibagi 2L dikali dengan V. Kita ulangi biar kalian tambah paham dengan rumusnya. Fn sama dengan N ditambah dengan 1 dibagi 2L dikali dengan V.
rumus V-nya akar dari F dibagi dengan mu atau akar dari FL dibagi dengan M. Nah, biar kalian paham adik-adik, yuk langsung kita latihan soal tentang frekuensi pada dawai. Biasanya soalnya seperti ini. Soal nomor 1. Soal nomor 1 ini adik-adik ya. Di situ dijelaskan sebuah dawai memiliki panjang. Jadi ada panjang dawai. Panjang dawai itu nilainya 200 cm. Nah, jika ya massa dawai tersebut itu 20 gram, sedangkan ya untuk gaya tegangnya itu bernilai 100 Newton. Nah, pertanyaannya adalah berapa frekuensi yang dihasilkan oleh dawai pada nada pertama dan berapa frekuensi yang dihasilkan oleh dawai pada nada pertama. Jadi pada nada dasar dan pada nada pertama ya. Pada nada dasar dan pada nada pertama. Nah, yuk kita selesaikan. Ayo terus semangat tonton video kita. Yuk kita sama-sama selesaikan. Nah, di sini ada panjang dawai. Panjang dawainya ini adik-adik disimbolkan dengan L. Jadi panjang dawainya ini disimbolkan dengan L. L-nya ini berapa? 200 cm. Karena senti bukan satuan internasional dan harus dijadikan meter, maka 200 cm itu dijadikan meter sama saja dengan berapa? Iya, 2 meter. Jadi 200 cm itu ialah 2 meter karena meter, desimeter, sentimeter dari senti ke meter itu naik 2 tangga, artinya dia harus dibagi dengan 100. Kemudian di sini M. M itu apa sih? Ya, jelas massa ya. Massa M-nya itu 20 gram. Nah, 20 gram ini kan M-nya harus dalam satuan kilogram. Jadi M-nya ini harus dalam satuan kilogram, massa dawainya juga harus dalam satuan meter. Nah, massa 200 gram dijadikan kilogram, dari gram ke kilogram itu naiknya 3 tangga. Berarti harus dibagi dengan 1000. Nah, kalau 20 dibagi dengan 1000 maka jawabannya 0,02 kilogram. Pintar ya. Kemudian di sini ada F. F itu apa? F itu ialah gaya tegang. Gaya tegang ini nilainya 100 Newton. Lalu pertanyaannya F0-nya berapa? Nah, F0-nya itu adik-adik, F0 itu dirumuskan mudah sekali. Rumus dasarnya kan Fn sama dengan N tambah 1 per 2L dikali dengan V. Karena V-nya belum ada dan harus kita cari dulu, maka rumusnya itu kita turunkan N tambah 1 per 2L akar dari ada F, ada L, ada M. Berarti akar dari FL dibagi dengan M. Yuk langsung F0 sama dengan 0. Ini kan 0. Ditambah dengan 1. Dibagi dengan 2. Dikali dengan L-nya berapa? L-nya masukkan 2. Jadi di sini dikali 2. Nanti dikali dengan akar. F-nya berapa? F-nya 100. Dikali dengan L-nya berapa? L-nya 2. Oke. Nanti dibagi dengan M-nya berapa? Ini M-nya 0,02 ya. Oke, F0 sama dengan 0 tambah 1, 1 dibagi dengan 4. 1 per 4 akar dari, oke, yang ini gimana cara penyelesaiannya? Yuk, ini kan artinya adik-adik kalau seandainya kita tarik, kita operasikan, ini kan 100 dikali 2, nanti dibagi 0,02 itu artinya 2 kali 10 pangkat minus 2. Nah, ini kita akan tewaskan. Jadi ini dengan ini kita tewaskan. 10 pangkat min 2 itu naik ke atas. Jadi 10 pangkat positif 2. Jadi F0-nya ini sama dengan 1 per 4 akar dari ya 100 dikali 10 pangkat 2 berarti 10 pangkat 4 atau 10.000. Nah, F0-nya ini sama dengan 1/4 dikali akar dari 10 pangkat 4 atau akar dari 10.000 berapa? 100. Pinter ya. Maka 100 dibagi dengan 4 maka jawabannya 25 Hz ya. Jadi frekuensi yang dihasilkan oleh dawai pada nada dasar itu nilainya 25 Hz.
Nah, yang cowok-cowok tuh yang pinter memetik dawa, gitar, senar, itu keren banget deh. Udah pinter memainkannya, tapi juga pinter untuk menghitung berapa frekuensi yang kalian hasilkan. Cowok-cowok itu keren banget kalau seandainya dia pinter bagaimana cara mencari frekuensinya ya. Nah, nanti membuat cewek-cewek pada klepek-klepek ya. Nah, adik-adik, pertanyaan yang kedua itu gampang. Kalau kita sudah mengetahui berapa sih nada dasarnya. Nah, frekuensi pada nada pertama atau nada atas ke 1 itu dirumuskan F0. Apa rumusnya tadi? N tambah 1/2L dikali dengan V. Nah, V-nya sudah ada belum di dalam soal? V-nya kita sudah punya. Nilai V-nya berapa? Nilai V-nya 100. Oke. Jadi di sini F1 sama dengan 1 ditambah dengan 1 dibagi dengan 2 dikali dengan L. L-nya berapa? Nih, L-nya 2 dikali dengan 100. 1 tambah 1 2. 2 dibagi 2 kali 2 dikali dengan 100. Oke, kita akan tewaskan. Ini kita tewas. Tinggallah 100 dibagi 2. Berapa 100 dibagi 2? 100 dibagi 2 itu sama dengan 50 Hz. Oke. Jadi ketahuan ya, nada dasarnya 25, nada atas pertamanya itu 50 Hz. 50 Hz. Jadi adik-adik, frekuensi bunyi ini khususnya pada dawai ini lagi-lagi kalian harus tahu rumusnya apa. Jangan pernah ketukar rumusnya, karena frekuensi bunyi ini tidak hanya pada dawai, ada juga pada pipa organa tertutup ya. Tapi yang jelas untuk kali ini adik-adik kita akan fokus pembelajarannya ke frekuensi bunyi pada dawai. Fn sama dengan N tambah 1 dibagi 2L dikali dengan V. Lalu gimana kalau pada pipa organa? Sebenarnya kita punya kata kunci ya untuk pipa organa. Kalau pipa organa itu mudah sekali deh. Pipa organa. Kalau dia pipa organanya terbuka, maka rumus frekuensinya sama kayak dawai. Sama dengan dawai. Jadi rumus untuk mencari frekuensinya itu sama aja. Fn sama dengan N tambah 1/2L dikali dengan V. Lalu gimana dengan yang tertutup? Pipa organa tertutup. Pipa organa tertutup itu rumusnya Fn sama dengan, memang agak mirip-mirip dengan frekuensi pada dawai, tinggal ditambahkan saja 2N tambah 1/4L dikali dengan V. Jadi yang pembedanya di sini deh ya. Kalau di sini ini ada 2N, ini ada 4L, kalau di sini dia N dengan 2L. Jadi jangan sampai kalian ketukar ya. Jangan sampai kalian salah menempatkan N-nya, apakah dia pakai 2N atau pakai N ya. Nah, untuk mekanisme contoh soalnya sama kok dengan frekuensi pada dawai. Jadi kalau kalian sudah mahir mengerjakan soal-soal tentang frekuensi pada dawai, maka kalian akan mudah juga mengerjakan soal-soal frekuensi pada pipa organa terbuka maupun tertutup ya. Untuk dawai sudah tahu ya, dawai itu sesuatu yang bisa dipetik, gitar. Kalau misalnya pipa organa itu contohnya seruling ya, trompet, seperti itu. Oke guys, sudah mengerti ya tentang frekuensi bunyi pada hari ini? Pasti sudah mengerti ya, dan Mbak yakin kalian bisa memahami apa yang Mbak sampaikan. Semoga apa yang Mbak sampaikan buat kalian bisa bermanfaat untuk kehidupan kalian. Kalian tidak hanya bisa memainkan alat musik, tetapi juga kalian bisa menghitung berapa frekuensi yang kalian hasilkan. Terima kasih, jangan lupa share video ini ke keluarga kalian, tetangga kalian, semua orang yang ada di dunia ini. Dan kalian kalau seandainya sedang menge-share kebaikan, maka kalian akan mendapatkan pahala juga ya. Maju terus Indonesia, buat Indonesia ini menjadi negara yang lebih maju dari sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Dadah.